Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan membahas tentang sensor kelembaban tanah ataupun moisture sensor yang nanti notifikasinya akan dikirim ke bot Telegram. Ini contoh salah satu botnya. Nah, jadi kita mulainya di sini. Oke. Nah, ini merupakan salah satu transformasi digital untuk monitoring kelembaban tanah dengan moisture sensor, notifikasi Telegram. Oke, pembahasannya kita di sini fungsinya untuk monitoring. Kita menggunakan bot Telegram. Kemudian ada moisture sensor. Ini salah tulis. Adanya moisture sensor. Ini moisture sensornya. Kemudian ada satu lagi Wimos D1R1. Ini salah satu. Ini juga merupakan ESP8266, sama seperti Indo MCU. Kemudian buat Telegram ini, kemudian kita lanjut lagi. Nah, pembahasan tentang moisture sensor. Apa sih itu moisture sensor? Ataupun sensor kelembaban, merupakan sebuah perangkat yang digunakan untuk mendeteksi dan mengukur kadar air atau kelembaban dalam suatu bahan atau lingkungan. Biasanya ini digunakan di pertanian ataupun industri-industri. Kalau misalnya di kantor-kantor bisa saja kita terapkan untuk penyiraman bunga. Nah, kan nggak mungkin misalnya harus ada setiap pagi cleaning yang harus menyiram bunga. Kenapa kita tidak menggunakan sensor ini? Karena harganya juga lebih terjangkau sekali emang. Nah, kemudian harga mikro juga masih di bawah standar, harganya masih murah kali juga. Kemudian tinggal pemrograman aja. Nah, dalam sensor ini terdapat sensor kapasitif, yaitu untuk mengukur perubahan kapasitansi yang terjadi karena perubahan kelembaban. Kemudian selanjutnya ada sensor resistif di dalam moisture sensor ini. Gunanya untuk mengukur perubahan resistansi ataupun hambatan listrik yang dipengaruhi oleh kelembaban. Kemudian adanya sensor optik, menggunakan cahaya untuk mendeteksi kelembaban. Biasanya cahaya dipantulkan atau diserap secara berbeda tergantung pada kadar air. Selanjutnya ada sensor thermal. Ini semua terdapat dalam moisture sensor ini. Nah, untuk mengukur sensor thermal ini untuk mengukur perubahan suhu yang disebabkan oleh penguapan air. Jadi cocok kalau misalnya kita menggunakan untuk penyiraman tanaman, bunga ataupun cabai ataupun semangka. Pokoknya bisa kita manfaatkan sesuai sama kebutuhan kita yang akan kita implementasikan. Ada 4 pin di sini. Ini bisa kita lihat. Ada analog ataupun bisa ditulis di sini sebagai A0. Kemudian ada digital. Digital di sini biasanya di sensor ditulis D0. Kemudian ada di sini satu lagi yaitu GND, itu grounding ya. GND ini singkatan dari grounding. Kemudian adanya VCC. VCC ini bisa kita pakai 3,3 volt ataupun 5 volt, jadi bebas. Karena biasanya gini, ada sensor yang memang langsung ditulis di sensor di sini 3,3 V, tidak menggunakan tool 5 V. Jadi kalau misalnya kita pasang ke 5 V, sensor ini akan hangus, kecuali kita harus pakai resistor sebagai tambahan untuk hambatan arusnya. Nah, oke. Selanjutnya, nah ini contoh yang biasa kita pakai, Wimos D1R1, merupakan sebuah papan mikro berbasis ESP8266. Jadi sama
fungsinya seperti nodo MCU, sama-sama ESP8266. Nah, di sini bisa digunakan untuk pengembangan proyek IoT. Ukurannya memang mirip Arduino, memang instalasinya juga di Arduino. Nanti tinggal tambahkan library aja, library ESP8266. Nanti kalau versi sekarang kita bisa pilih Lolin Wemos D1 R1, karena memang dia upgrade setiap tahunnya kalau mikro ini. Kemudian ESP8266 ini sudah ada wifi-nya, jadi langsung bisa terintegrasi, tanpa harus menambahkan perangkat tambahan ESP yang terpisah. Jadi bisa langsung di sini udah ada di sini ESP8266-nya, jadi langsung wifi di sini. Nah, ini ada juga pin-pin yang terdapat di sini. Di sini ada tertulis pin D1, D2, D3 sampai pin seterusnya. Nah, kalau memang di nodo MCU ya tulisannya GPIO, kalau di sini enggak. Di sini tulisannya D1, D2 sampai di seterusnya. Oke, lanjut. Nah, kita kan ingin di sini menghidupkan pompa. Nah, jadi kita pakai tambahan relay. Apa sih fungsi relay di sini? Nah, relay adalah sebuah komponen elektromekanis atau elektronik yang digunakan untuk mengontrol aliran listrik dalam suatu rangkaian. Relay berfungsi seperti saklar, namun pengoperasiannya dapat dilakukan secara otomatis dan jarak jauh, sehingga sering digunakan dalam berbagai aplikasi elektronik. Oke, ini kita gunakan di sini untuk menghidupkan pompa. Oke, lanjut. Nah, ini rangkaiannya. Rangkaian ini masukkan pin VCC sensor, pin di sini kita masukkan ke 5 volt di sini, ke 5 volt dari Wemos. Kenapa pasang 5 volt? Karena yang tadi kan bisa dijelaskan pembahasannya bisa pakai 3,3 sampai 5 volt. Jadi pakai aja yang 5, nanti akurasinya juga lebih akurat. Selanjutnya masukkan GND sensor ke GND Wemos. Nah, di sini ada GND di sini. Pin berapa? Pin 3. Masukkan ke GND di sini. Kalau di Wemos ada 3 GND-nya. Di sini ada 2, kemudian di sini ada 1 lagi GND-nya. Oke, lanjut. Masukkan A0 sensor ke pin A0 Wemos. Nah, pin A0 di sini adalah pin 1. Jadi duduknya di sini nih. Pin 1 masuknya ke A0 Wemos. Di sini A0-nya. Ini contoh A0-nya. Nanti langsung masukkan kabel jumper kemari, jumpernya kemari ke A0 ini. Oke, lanjut. Nanti kalau misalnya saya jelaskan juga terlalu agak cepat, nanti bisa putar lagi ataupun bisa tanyai langsung di kolom komentarnya. Kemudian masukkan VCC relay ke 5 volt Wemos. Nah, di sini ada VCC di sini, masukkan ke 5 volt yang Wemos. Di Wemos ini terdapat 2 5 voltnya. Di sini 1, di sini 1. Paling atas sama paling atas, kemudian di bawah 3,3 V di atas GND di sini. Oke, masukkan kemari. Selanjutnya masukkan GND sama di sini, di relay juga ada GND, masukkan ke GND Wemos. Ini bisa digabungkan GND-nya. Kalau mau gabung GND ini digabung aja kembali, biar jumper kabelnya tidak terlalu panjang. Kemudian masukkan in1. In1 ini adalah yang ada di relay sini. Nah, masukkan in1 ke pin D1 Wemos. D1 Wemos di sini duduknya. Nah, jadi sebagai saran, mending jangan pakai D1, pakai aja D3 ataupun D4. Tapi bisa saja, nggak ada masalah apa-apa.
Oke. Nah, ini salah satu contoh rangkaiannya. Kenapa ini bisa ada? Jadi kita sesuaikan sama pemrogramannya. Nah, ini tercipta karena adanya pemrograman. Ini contoh pemrogramannya. Ini contoh pemrogramannya. Ini salah satu contoh bahasa pemrograman yang digunakan. Oke, sekian. Jadi kita bahas selanjutnya. Di sini ada, nah, ini programnya. Kawan-kawan tinggal ataupun adik-adik yang lagi tugas, mungkin tutorial ini bisa membantu untuk menyelesaikan tugas-tugas ataupun skripsi ataupun apa kebutuhan. Nah, ini contohnya. Ini sudah ada programnya. Yang kita pakai di sini apa? Nah, seperti saya bilang tadi, di sini kita pakai board Lolin Wimos D1 R1. Jadi masuknya ke SP8266 juga, masuknya kemari. Nah, ini akan yang kita gunakan. Wimos D1 R1 tetap SP8266 contohnya. Selanjutnya kita compile aja. Kita compile tes program nih. Compile. Coba kita compile apa hasilnya. Kita lihat hasilnya dulu. Apa yang dibilang? Apakah bermasalah? Salah. Nah, apa sih permasalahan di sini? Ini Universal Telegram Board, berarti belum ada di library. Caranya download aja. Download library. Oke, download library. Pilih yang ada GitHub aja. Yang ada GitHub-nya nih, contohnya. Download. Show ke universal. Ini sudah kita tinggal panggil aja di sini. Panggil include library, exit library, kemudian download. Dokumen PC download. Oh salah, sorry. Exit library, download. Tadi yang kita mau pasang ini Universal Telegram Bot. Oke, add. Oke, ini sudah dimasukkan library-nya. Kita compile balik. Ini ada yang salah lagi, pasti di JSON-nya nih. Kita coba jalankan dulu. Karena semua yang baru, jadi library-nya emang harus di-install dulu. Masukkan dulu kemari. Coba cek. Coba kita cek library-nya, JSON-nya sudah terinstall atau belum. Sambil nunggu compile-nya, kita cek dulu ini. Di sini tadi kita pakai pin ano. Nah, di sini sensor pin ano. Kemudian relay yang kita pakai tadi D1 masuknya ke in1 tadi. Masuknya ke in1. Nah, kenapa di sini ada in1 in2? Kita kembali lagi kemari. Nah,
Di sini ada in1, ada in2. Jadi maksud di sini in1, in2 ini relay ini sudah 2 channel, kemudian modelnya udah optocoupler. Kemudian di sini kita bisa pilih in1 ini atau ini in2 ini penjelasannya juga ada. Keterangannya di sini in2, kemudian di sini in1. Jadi kita bebas mau pakai yang mana. Mau pakai in1K ataupun in2. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, ini sudah down compling kawan-kawan. Sudah down compling. Selanjutnya kita tinggal upload. Uploadnya harus ada port dulu yang masuk kemari. Kalau misalnya kawan-kawan masukkan mikronya, di sini portnya langsung kebaca. Mungkin yang bagi pemula, kalau misalnya portnya belum kebaca, berarti itu ada masalah tentang CH340. Jadi install dulu CH340. Oke. Selanjutnya tinggal upload aja, tinggal tunggu proses selesai. Nah, oke, selanjutnya kita simak video adik-adik ini. Jadi ini merupakan tugas mereka, jadi saya tambahkan sedikit tentang keterangan-keterangan yang mereka kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ini memperselesaikan proyek kami, yaitu sistem penyiraman otomatis berdasarkan suhu kelembapan tanah. Dari sini kami dari tim cowok yaitu Marwan warga Ibu Wajidi. saya advokasi. Kami dari tim cewek, saya Lili Aina, saya Janmati, saya Susi Suara. Di sini kami akan mempertahankan komponen-komponen yang akan kami gunakan. Jadi komponen yang kami gunakan yang pertama ada sensor pendeteksi suhu tanah, yang kedua remote, yang ketiga relay, yang keempat baterai, yang kelima pompa air mini, yang keenam kabel male dan female, yang ketujuh breadboard, dan yang kedelapan adalah tempat baterai. Langkah-langkah perawitan. Yang pertama, Lemos D1 F1. Siapkan board Lemos D1 F1 dan pastikan Anda memiliki kabel USB untuk menghubungkannya ke komputer. Yang kedua, sensor kelembapan tanah. Ambil sensor kelembapan tanah yang terdiri dari 2 bagian, probe sensor dan modul sensor. Yang ketiga, modul relay. Siapkan modul relay yang akan mengontrol pompa air. Yang keempat, pompa air. Siapkan pompa air dan pastikan Anda memiliki satu daya yang sesuai untuk pompa. Yang kelima, menghubungkan sensor kelembapan tanah dengan Kita yaitu connecting to WiFi agar kita mengetahui WiFi itu terkonek atau belum. Ketika sudah terkonek ada tulisan yaitu connected to WiFi. Dan setelah itu kita bikin sebuah perintah yaitu cek status kelembapan dan kita membuat perintah berhenti memompa dan siram untuk memompa. Agar air itu keluar, kita mengeluarkan perintah siram. Sensor ini akan mengisi kelembapan tanah dari saat saya memasukkan ke dalam sini. Lalu dia akan mengisi kelembapan tanah. Jika sensor mencapai ambang batas, maka pompa akan hidup. Jika sensor mencapai ambang batas kelembapan, maka pompa akan hidup. Jika sensor kelembapan tanah mengirimkan sinyal ke remote, maka relay akan mengirimkan arus. Jika sensor kelembapan tanah mengirimkan sinyal di atas kelembapan tanah, maka ke remote, maka relay tidak akan mengirimkan sinyal. Jadi sistemnya bekerja jika dia sensornya mencapai ambang batas lembab, maka pompa air akan melakukan dan mengecek
kelembapan. Di sini kami membuat ambang batas kelembapan 600, maka dia akan mati. Seperti tadi dia menyala karena ambang batasnya 610, maka dia hidup. Namun sekarang dia 511, maka dia akan mati. Hidup karena statusnya berubah. Kita lihat statusnya berubah. Dua. Jadi pada prinsipnya kami membuat 3 perintah. Yang pertama satu kelembapan, yaitu seperti tadi, kalau otomatis di bawah 600 maka dia mati, jika di atas 600 maka dia menyala. Di bawah 600 menandakan kelembapan, jika di atas 600 menandakan kekeringan kata. Namun ada perintah yang otomatis tidak memperhatikan kelembapan. Jika kita mau pegang tanpa memikirkan status kelembapan, kita bisa tekan perintah gerak. Maka ketika notif telegram masuk, pompa air telah diaktifkan, maka pompa akan secara otomatis aktif. Coba kalau tinggi air, maka dia akan menyiram tanah atau tanaman. Ini adalah prototipe sederhananya. Namun jika kita klik pompa air berhenti, jika dia nanti memberikan sinyal pompa air telah dimatikan, maka pompa air pun mati.